bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hah? I will stop falling in love with you someday. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang salah satu jenis pajak yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Mulai dari pengertian, dasar hukum, cara perhitungan, hingga contoh penerapannya dalam kegiatan ekonomi. Kalau Anda penasaran, ya tonton dan saksikan bersama. Baik, yang pertama adalah pengertian PPN. Apa sih yang dimaksud dengan PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Setiap kali kita membeli barang atau menggunakan jasa, ada sebagian kecil harga yang merupakan pajak untuk negara. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena yang menanggung beban pajak adalah konsumen, tetapi yang menyetorkannya ke negara adalah penjual. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dasar hukum PPN. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai yang dimana telah beberapa kali diubah dan terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi tentang Perpajakan atau Undang-Undang HPP pada tahun 2021. Menurut Undang-Undang HPP, tarif sekarang itu sebesar 11% dan akan bisa menjadi naik 12% paling cepat pada tahun 2025. Namun yang perlu diingat bahwasanya dasar hukum PPN sering berubah-ubah sehingga dapat memeriksa peraturan yang berlaku saat ini. A few moments later. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu subjek dan objek PPN. Yang pertama kali saya jelaskan yaitu subjek PPN. Subjek PPN itu adalah seorang pengusaha kena pajak atau PKP, yang dimana seorang pengusaha tersebut melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dikenakan PPN. Seorang pengusaha tersebut bertanggung jawab untuk menyetor, memungut, dan melapor PPN. Sedangkan objek PPN itu adalah barang atau jasa yang dikenakan pajak dan diproduksi di dalam negeri ataupun diimpor. Di sini saya ada contoh kecilnya. PT ABC adalah seorang pengusaha yang menjual barang elektronik. Nah, di sini teman-teman sudah tahu yang mana subjek dan yang mana objek. Dan yang subjek itu adalah PT ABC karena dia adalah pemilik barang tersebut. Dan objeknya itu adalah barang atau jasa karena barang itu dari elektronik. Karena ini dikenakan pajak makanya dia disebut dengan objek. Adapun barang yang tidak dikenakan pajak yaitu seperti A few moments later. pokok kebutuhan, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Ini dikarenakan itu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme dan penghitungan pajak. PPN dipungut secara berkala di setiap jalurnya, setiap jalur distribusi barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak berganda dikarenakan PPN tersebut sudah menggunakan pajak, sudah menggunakan kredit pajak, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran.
PPN masukan sama PPN keluar ini apa sih? PPN masukan ini adalah ketika seseorang memilih barang kepada orang lain, maka orang yang memilih ini dikenakan pajak masukan teman-teman. Dan ketika orang ini yang memilih ini menjualnya kepada pihak ketiga, maka pihak kedua ini dikenakan pajak keluaran teman-teman. Untuk lebih mudah memahami apa itu PPN masukan dan PPN keluaran, kita akan membahas satu soal ya teman-teman ya. Pada tanggal 5 Mei 2025, Anton menjual barang kepada Jaka seharga 1 juta rupiah yang barangnya itu adalah sepatu Nike teman-teman. Dan pada tanggal 5 Oktober 2025, Jaka tersebut menjual barang kepada Budi seharga 1.500.000 yang sepatu Nike tadi teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih menghitung PPN keluaran dan PPN masukannya? Mari kita bahas di sini. Untuk membahas PPN masukan teman-teman, tadi si Anton menjual barang kepada si Jaka, lalu yang Anton tadi itu menjual barang 1 juta kan teman-teman, dan sekarang tarif pajak di 2025 sudah naik seharga sebesar 12% teman-teman. Berarti 1 juta dikali 12% itu berarti 120.000 ya teman-teman. Dan untuk mencari PPN keluar itu, si Jaka tadi menjual barang kepada Budi ini yang seharga 1.500.000. Berarti 1.500.000 dikali tadi pajak sebesar 12% tadi berarti 180.000 teman-teman. Lalu bagaimana untuk menemukan PPN-nya? Kan ini kan masih PPN masukan sama PPN keluar kan? Jadi untuk mencarinya itu sudah ada rumus teman-teman, itu PPN keluaran dikurangi PPN masukan teman-teman. Tadi Anton menjual barang kepada Jaka itu PPN masukan, jadi PPN-nya itu 120.000. Dan si Jaka tadi menjual barang kepada Budi, PPN-nya 180.000. Berarti tadi rumusnya PPN keluaran dikurang PPN masuk kan? Berarti 180.000 dikurang 120.000 berarti 60.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu PPN. PPN itu adalah suatu penerimaan bagi setiap negara, karena di setiap negara itu dengan adanya PPN itu dia membantu untuk melakukan setiap pembangunan yang ada di Indonesia. Sedangkan dengan memahami apa itu PPN, kita jadi tahu bahwa setiap transaksi yang kita lakukan itu sangat turut berkontribusi dengan negara Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang tidak langsung dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, meskipun ditanggung oleh konsumen atau pembeli akhir. PPN dipungut dan disetorkan oleh penguasa kena pajak atau PKP. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama dasar hukum, yang dimana dasar hukum ini memiliki bunyi yaitu tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau dapat disingkat juga dengan UU HPP pada tahun 2021. Yang kedua ada tarif, yang dimana tarif PPN saat ini adalah 11% dengan rencana kenaikan menjadi 12% paling cepat tahun 2025. Yang ketiga ada mekanisme, yang dimana pajak pertambahan nilai dipungut di setiap jalur distribusi, tetapi pajak berganda dihindari melalui sistem kredit PPN, masukan, dan keluaran. Yang terakhir ada kontribusi. Setiap pembayaran PPN adalah kontribusi penting bagi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan.